nawaqidul wudhu'i wayam taqadi al wudhu'u bi khamsati asya. Al awalu kullu ma kharaja min ahadis sabilaini min baulin aw gha'id aw damin aw rihin. Qala ta'ala aw ja'a adum minkum minal gha'id ay makani qadail hajati wa qad qada hajatahu min tabaruzin aw tabul wal gha'itu huwa al makanu al munkhafid wa fi mithlihi tuqdal ajatu ghaliban wa adatan. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Qala rajulun min ahli khadrat mal hadatsu ya Aba Hurairah. Qala fusa'un aw durat wa qisa lama dzukira kullu kharijin minal qubul awid dubur walau kana tahiran. Perkara-perkara yang membatalkan wudu. Nah, perkara-perkara yang membatalkan wudu ya, di dalam kitab ini disebutkan di situ ada 5 perkara. Yang pertama yang membatalkan wudhu itu adalah salah satu segala sesuatu yang keluar dari salah satu dari 2 lubang, yaitu kubul dan dubur, baik itu berupa air kencing, BAB atau darah ataupun angin ya. Angin artinya kan kentut. Dawa Allah subhanahu wa ja'a ahadum minkum minal ghaid ya. Ghaid artinya atau salah satu di antara kamu itu mendatangi ghaid. Ghaid itu makna asalnya itu adalah tempat buang hajat ya. Nah, tempat buang hajat cara sampean bisa jumbleng pokoknya tempat buang hajat ya, tempat buang toilet ya. Wal ghaid wa al makanul mulkhafid ya. Asal makna yaitu ghaid itu apa? Al makan al mulkhafid ya, panggonan sing dekok. Mane wong buang hajat nek orang nang tempat kalau tidak di tempat yang sudah disediakan pasti mencari tempat sing dhuwur nggo buang hajat sing nangisa ya, tempat al munkhafid lagi. Makanya dikatakan ini tempat buang hajat, tempat-tempat buang hajat. Nah, dan juga didasarkan hadis Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu sholatan idza ahdasa hatta yatawadda, bahwa Allah tidak menerima sholat salah satu di antara kamu ketika dalam keadaan hadas, artinya harus di situ itu wudu. Nah, makanya ketika ada seorang kemudian tanya, yaitu seorang dari Hadramaut, mal hadas ya Abu Hurairah, hadas itu apa? Qala fusa'un audu durat, kentut diantaranya ya. Artinya apa? Kemudian dikiaskan segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, berarti itu membatalkan walau kana tahiran, meskipun di situ yang keluar itu adalah sesuatu yang suci, tapi itu membatalkan. Asani an-naum ghairu mutamakin ya. Yang kedua yang membatalkan itu adalah orang yang tidur tapi tidak apa ya, bahasa Indonesianya apa ya, ghairu mutamakin, menetap ya. Tamakin wa ta'ayyakuna jalisan wa ma'adahu multasiqatan bil ard. Artinya apa? Karena apa? Anam ghairu mutamakin wa tamakun ayyakuna jalisan wa ma'adatuhu multasiqatan wa ma'adatuhu ayyakuna jalisan ayyakuna jalisan wa ma'adan multasiqatun bil ard. Jadi gini ya, apa ya istilahnya? Jadi tamakun naum yang tidak menempati
menetap di suatu waduh, ini potensi salah. Ya. Artinya gini, tamakun itu seperti ini ya, ayakuna jalisan wa maq'adatan multasikotan bil ard. Ya, tamakun itu artinya kita duduk di suatu tempat ya, lah yang dijadikan, nah duduknya ini berarti bagian yang kita gunakan duduk itu menempel pada lantai. Apa istilahnya? Angel. Nek bahasa Jawane mutamakin netepi panggonan. Lu bahasa Indonesia apa? Hah? Siapa ke Mbah Guru ra tindak ke? Lah, artinya apa? Posisi duduk yang maq'adatahu multasiqatun bil ard. Jadi tempat yang kita gunakan duduk ini berarti bagian bawah itu multasiqatun bil ard, itu nempel pada lantai. Nah, sehingga apa? Ketika dia itu kentut umpamanya, itu kemungkinan besar ketutup. Ya, berarti dia akan sadar lagi. Lah, dia akan sadar ketika dia kentut. Karena apa? Mampet rapet tuh lungguhe. Nah, paham ini istilahnya apa bahasa Indonesia nih? Sampean lungguh, si bokongnya itu nempel lang lantai. Sehingga kapan sampean ngentut, itu orang dangkat, itu orang betul. ya kan? Paham? Lah, 3W istilah kan angin. Ya memang tidak ada. Untuk menempat di suatu tempat, umpamanya kita terjemahkan itu berarti asal duduknya di suatu tempat berarti beres. Padahal enggak seperti itu. Tidak hanya sebatas itu. Ya sembuh istilah apa? Wa gharatama ayyakuna hunaka tijabbana maqadati wal ard. Qala Rasulullah man nama falyatawaddo. Nah, ketika tidak ghairu tamakun, itu adalah ketika di situ itu ada jarak antara kita duduknya dengan lantainya. Ya, artinya mau mana ngobos wis aman. Ya, mau mana ngobos iki aman. Karena dia itu mungkin sampean jegang atau sebagian bokongnya ngangkat itu kan. Nah, tapi ketika yang tamakun ini benar-benar nempel. Ya, jadi tidak ada celah antara yang kita gunakan berarti pantat kita dengan lantai. Maka Kanjeng Nabi dawuh manama falyatawaddo wa rawa Abu Dawud wa ghairu wa amma manama ala hayatamakun fala yang wudu'uhu. Itu adalah manama falyatawaddo, ini adalah yang itu ghairu tamakun. Tapi adapun yang di situ mutamakkinin fala yang wudu sing netepi panggonan lungguh ya secara ngagumana bahasa Jawa. Ya. Ini tidak batal. Kenapa dibedakan? Karena ketika itu mutamakkinin, maka dia akan merasakan ketika ada sesuatu yang keluar, dia akan tahu. Lah, itu didasarkan hadis an Anas radhiyallahu anhu qala uqimatis shalat wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan falam yazal yunaji hatta nama ashabuhu thumma jaa fasolabi bihim. Nah, itu didasari yang mengatakan bahwa di situ tidur itu ketika mutamakin itu di situ tidak batal. Karena apa? Suatu ketika uqimati sholat itu qomat. Nabi sallallahu alaihi yunaji rajulan, ya yunaji rajulan, pada waktu itu Nabi sedang berbicara dengan seseorang, ngobrol ngendikan sampai suwe hatta nama ashabuhu. Lah dari kancane iku pada nganti turu. Lah summa jaa fasolabihim. Setelah itu kemudian Nabi datang dan kemudian terus sholat bareng. Ya, nah, artinya di situ sholat wudu. Lah wa anhu aidan qala kana sabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamuna tsumma yusalluna wa la yatawaddau. Karena ashabu Rasulullah SAW ya itu sahabat-sahabatnya Nabi pada sare ya semua pada tertidur tapi bangun tidur kemudian langsung sholat dan di situ tidak
wudu. Lah, maka semakin jelas bahwa orang-orang yang tidak batal tidurnya itu adalah tidur sambil duduk ya, dengan posisi tamakun. Lah, karena di masjid, nah di masjid posisinya itu adalah menunggu sholat. Nah, sampean bayangaken pura, siki nang masjid nunggu sholat, sampean legereng apa? Hah? Mesti jegong nunggu ya. Idealnya kan seperti itu ya. Mana kayak budaya-budaya kita di situ mestinya kita nunggu waktu sholat itu sambil duduk, perbanyak doa ya, perbanyak kita zikir ya, itu duduk karena itu bagian daripada waktu yang mustajab. Orang ngenteni sholat karo gedebu senang ambal repot ya lagi. Makanya pada waktu itu, kenapa pada waktu itu sahabat itu tidak wudu? Jelas secara nalar di situ jelas bahwa ketika nunggu sholat tidak mungkin dia itu adalah tidur terlentang. Berarti dia itu sambil duduk. Kanu fil masjid yang tadiruna sholat wa ala amali ayyak ta'aditha fujaatan wa yusalli bihim. Yang ketiga, zawalul akli ya. Yang membatalkan wudu itu adalah yang ketiga adalah hilangnya akal. Hilangnya akal bisa terjadi karena mungkin mabuk atau ayan atau sakit atau gila ya. Lah karena apa? Li'annal insan idza intabaha syai'un min dzalika kana hada madhi ayakhruja minhu syai'un min ghairi ayus'i. Karena apa? Ketika orang itu hilang akalnya, maka secara otomatis dia akan tidak sadar apa yang keluar dari dirinya. Mana ini digaskan dengan tidur dan bahkan lebih edan itu melebihi wong turu. Edan ini lebih parah wong turu daripada wong turu ya. Yang keempat, lam surajul zaujatau awil mar'atu al ajnabiyah min ghairi ha'il fa innahu yang taqidu wudu'ahu wa wudu'ahu wa wudu'aha wal ajnabiyatu hiya kullu imra'atin yakhilu lahu zawaj biha. Qala ta'ala fi bayani mujibatil wudu alamastumun nisa suratun nisa alamastum kama fi qiraatin mutawatirah. Yang keempat itu adalah bersentuhannya laki-laki dengan perempuan ajnabiyah ya. Ajnabiyah ini termasuk itu adalah istrinya tanpa adanya ha'il penghalang. Loh, ini aja kaget tuh. Ini bagi madhab Imam Syafi'i. Nah, madhab lain ya ada yang di situ menyatakan tidak batal selama di situ tidak menimbulkan syahwat. Tapi ya sebaliknya, sampai nyawang saka kok terus syahwat, ya membatalkan. Lagi ya, demek saka terus syahwat lah. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i, lam surajun zaujatahu awil mar'ah ala ajnabiyah, laki-laki menyentuh istrinya atau perempuan-perempuan ajnabiyah tanpa adanya penghalang. Ini membatalkan wudu. Berarti kedua membatalkan wudu. Nah, siapa ajnabiyah itu? Itu ajnabiyah adalah perempuan-perempuan yang halal dinikah. Itu berarti masuk kategori ajnabiyah. Mane dawe Allah Subhanahu wa taala aulamastumunin nisa ya. Jadi ketika menyentuh perempuan tanpa perempuan ajnabiyah dan di situ tanpa adanya ha'il atau penghalang, maka itu adalah membatalkan wudu. Siapa perempuan ajnabiyah? Ajnabiyah itu adalah perempuan yang halal dinikah. Wis definisi sing paling penak itu ya. Jelas ya. Mengenai perempuan yang haram dinikah kan akan anten batas-batasan apa mboten? Kan anten macam sing muabadan kali muakhar. Ya itu nang bab nikah terangna ket. Berarti nek mahram niku kula kali mertuane kan
Sing jelas niku Musyaharah. ras kula kalih adine bojone kula kan termasuk muharramatin muakkad niku termasuk membatalkan apa mboten? Apa nih? Kula nek adine bojone kula Adine, ya batal. berarti niku enten batasan muakkad kalih muakkad. Ya artinya di sini selama di situ itu adalah imro'ah yang halal dinikah. Ya ndak ada batasan itu. Lah dine bojone sampean halal dinikah apa ora? Selama kula tasih bojo kalih gayune nggih haram. Lah ya haram, berarti haram. Lah ketika ora ya berarti kemudian halal. Bahwa selama siapapun, jadi definisi ini adalah berlaku bahwa siapapun yang di situ halal dinikah, itu berarti masuk kategori, berarti di situ itu adalah apa? Itu adalah orang yang lam suratul zawjah al mar'ah masuk kategori ajnabiyah. Pokoknya sing haram dinikah halal loh dikebalik maning. Wal ajnabiyatu hiya kullu imra'atin yaqilu lahu zawaj biha. Berarti semua imro'ah yang di situ halal untuk dinikah. Artinya di situ kan tetap halal. Halal tapi ada penghalang. Itu harus dibedakan, ya. Tetap halal Pak, halal, cuman di situ masih ada penghalang. Itu jelas ya. Nah, yang kelima masul farji min nafsi au min ghairihi kubulan au duburan bibatinil kafi wal asabi' min ghairi ha'il. Yang kelima yang membatalkan wudu itu masul farji, menyentuh farji. Nah ini juga dalam madhab lain ada yang tidak batal. Loh, farji itu kan bagian dari tubuh, masa menyentuh tubuh kita kok batal? Tapi dalam madhab Imam Syafi'i di situ itu adalah membatalkan baik farjinya sendiri ataupun farji orang lain, baik itu kubul ataupun dubur. Cuman yang membatalkan itu ketika menyentuh bibatinil kafi wal asabi' min ghairi ha'il. Ini loh batinil kafi, ya, batinil kafi ini wal asabi' ini berarti ketika yang menyentuh bagian ini ndak batal. Batinil kafi ini apa? Wal asabi' berarti batinil asabi' ini, paham ya? Ini yang membatalkan. Sampean kok nyenggol tapi dengan dohiril kafi wal asabi' berarti ndak batal ya. Ini dia. Nah kalau bahasa kita kan yang berlaku adalah epek ngene ya epek ngene epek. Tapi dalam bahasa fikih lebih detail bahwa di situ yang membatalkan ketika menyentuh kubur atau dubur baik milik dirinya ataupun orang lain, itu yang membatalkan ketika memang di situ itu adalah bibatinil kafi min ghairi ha'il. Artinya ketika yang menyentuh itu bagian luar tidak masalah, atau bagian sini tapi tidak masuk kategori dohir, berarti itu tidak membatalkan. Tapi dalam bahasa kita kan kemudian disederhanakan, kita gampang menyederhanakan kalimat, berarti nyenggol kubur atau dubur berarti batal. Ya ora? Nyenggol berarti nyenggol itu dengan apapun, asal nyenggol. Padahal mestinya harus lebih, bahwa yang membatalkan di sini adalah masul farji, ya, demek farji, baik farjinya sendiri ataupun orang lain, baik kubul ataupun dubur, tapi bibatinil kafi. Orang kok bahasanya kemudian nyenggol, sing berlaku kan secara umum nyenggol kan berarti dengan apapun itu bisa dikatakan nyenggol. Atau dalam bahasa lain ngemek, ya, ngemek berarti dengan apapun berarti bisa diartikan sebagai ngemek, ya. Pokoknya asal nyekel berarti ngemek, ya kan. Lah padahal di situ yang jelas membatalkan di situ adalah masul farji, ya, masul farji
min nafsihi au min ghairi rihi. Artinya farji di situ baik itu kubul ataupun dubur, ini sama. Tapi yang membatalkan ketika menyentuhnya itu adalah bibatinil kafi wal asobek min ghairi hail, tanpa di situ ada penutup. Jelas ya. Jadi kita kan terbiasa dengan istilah ngarah gampang. Pokoknya nyenggol dakar. Ya, nyenggol dakar berarti batal. Nah, kita padahal di situ itu adalah ada ketentuan. Nah, tapi kita juga harus kita bijak, artinya dalam masalah ini memang dalam beberapa mazhab ada yang berbeda-beda. Contoh bersentuhannya laki-laki dan perempuan, ya itu ada dalam mazhab Imam Abu Hanifah, itu tidak batal. Nah, kecuali di situ sampai bisa menimbulkan syahwat. Artinya tidak harus perempuan. Ketika sampean kok nyawang kipas angin kemudian menimbulkan syahwat, lah itu justru juga itu akan menjadi masalah. Nah, artinya sama dengan masalah ini. Umpamanya kita nyentuh farji kita, dalam mazhab Syafi'i batal, dalam mazhab lain ada yang mengatakan tidak batal. Bagaimana mungkin batal? Yang tidak batal juga masuk akal. Bagaimana mungkin batal? Wong kita menyentuh anggota tubuh sendiri kok batal. Lah, makanya kemudian lahirlah di situ berbagai macam, ada beberapa madhab. Lah, kita bijak ketika pada akhirnya kita gunakan ini karena kita ngajinya baru ini gitu ya, jelas ya. Artinya minimal kita jangan gampang menyalahkan orang lain ya, artinya sampai kita tahu dasar yang mereka gunakan, jelas ya. Nanti kita berislam sing indah ya, sing bijak, kita punya tendensi ilmu. Sebagai kita us mumung-mungan wis pokoke ya wis mau yang mazhab Syafi'i ya Syafi'i. Apakah harus Syafi'i? Tidak harus. Umpamanya masjid kok pinter, silahkan madhab Hanafi atau madhab Hambali atau madhab Maliki, monggo. Tapi permasalahannya di kita wong satu madhab ora paham, tapi gayane garap nganggo pirang-pirang madhab lho, satu madhab ora mudeng. Nah ya kan, sampean lebih umpamanya dijelaskan lebih berkembang, mungkin orang kok tambah api kita tambah mumet ya, ini garing ngrungokaken. Nah, gitu. Jadi permasalahan kita bukan berarti menutup yang lain, bukan, karena keterbatasan kita ya. Kita tahu supaya lebih masalah satu madhab dulu. Suatu saat kok sampean punya potensi yang memang keilmuannya mumpuni, silahkan kok sampean tidak masalah ya, sampean pengen tampil beda, tapi jelas sampean pakai madhab Abu Hanifah umpamanya. Sampean di tengah-tengah lingkungan Syafi'i, sampean pengen bikin sensasi dengan madhab Imam Abu Hanifah atau dengan madhab Imam Maliki atau dengan Imam Hambali umpamanya. Masalah enggak masalah. Cuman mau madhab yang kita hadapi tiap hari saja kita tidak mudeng. Sampean mumpuni silahkan. Saya pengen tampil beda. Nah, beda dengan sekarang, tampil bedanya itu enggak jelas jelundrunge ya, cuman pengen tampil beda, sehingga permasalahan yang tidak perlu kita besarkan menjadi besar. Contoh, mana kadang sekilas kayak masuk akal itu kan, Quran kok sing diwaca Yasin tok. Nah itu kan anane Yasinan. Kenapa ora Baqarah? Kenapa orang Al-Imronan? Nah ini kan banyak permasalahan seperti itu. Nah, repotnya lagi kadang kita dibenturkan. Kita ngaji madhab Syafi'i, mereka kemudian ada yang baca madhab Hanafi. Memang dari pemikiran yang berbeda, kemudian kita paksakan untuk sama. Tidak mungkin. Akhirnya kesimpulannya saling menyesatkan, kan repot ya, paham ya? Ya, makanya dalam kita ngaji pertama yang secara umum Syafi'i ya, kita Syafi'i bukan berarti kita anti dengan yang lain, jelas ya.
Ya seumpamanya udah kok sama dah segi bingung kan. Jelas ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.